Halo teman-teman Pemilih Cerdas, kembali lagi bersama Tengin Podcast KPU Kabupaten Bulungan bersama saya Uce William. Nah, hari ini hadir bersama kita Ketua DPD Partai Perindo, Bang Hendra Adi Jaya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Bang Uce. Sehat Bang. Alhamdulillah. Nah ini momentum yang luar biasa begitu. Bang Hendra nih, saya panggil abang aja ini Bang ya. Oh boleh, Iya. Bang. Jadi menarik begitu. Nah kita nih melihat sekarang ini Partai Perindo nih partai baru dan memang cukup berkiprah di tingkat nasional maupun di tingkat khususnya di Kabupaten Bulungan. Ini menarik begitu Partai Perindo ini. Kita melihat begitu masif Partai Perindo ini di Kabupaten Bulungan. Nah, menarik Bang. Sebenarnya kita ini ingin mengetahui sebenarnya Bang, pandangannya Partai Perindo sendiri nih seperti apa nih Bang terhadap Pileg Pemilu 2019 dan Pilkada di 2020 nih, seperti apa nih pandangan Abang selaku Ketua DPD Partai Perindo nih? Hasil pelaksanaannya kemarin seperti apa? Iya, jadi alhamdulillah saya sapa dulu para penontonnya KPU ya. KPU Podcast ya. Tenguyun ya. Tenguyun Podcast KPU Bulungan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah saya sudah diundang di sini Bang Uce. Saya mewakili dari Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bulungan Partai Perindo, Persatuan Indonesia, yang ketua umumnya adalah Pak Haritanu Sudibyo di Jakarta. Jadi kemudian untuk pertanyaan tadi, untuk Pileg di 2019 itu Partai Perindo sebagai partai baru banyak terbantukan sih sebenarnya. Dengan sistem sign liga itu Kabupaten Bulungan itu berhasil mendapat 2 kursi. 2 kursi untuk di Dewan Kabupaten Bulungan, yaitu Pak Sarip dan Pak Joko, Dapil 1 dan Dapil 2. Ya. Nah jadi kalau seandainya nanti di 2024 sistem sign liga masih digunakan, akan sangat membantu dan beruntung sekali sih partai baru, asal ya pergerakannya signifikan. Iya, sasaran dan ke konstituennya harus pas gitu. Jadi seperti itu. Kemudian kalau untuk pilkada di 2020, alhamdulillah kami mengusung Pak Bupati yang sekarang ini sudah terpilih, Pak Sarwani dan Pak Ingkongala. Karena Perindo ada 2 kursi, jadi kami bergabung di koalisinya Pak Sarwani dan Pak Ingkongala. Alhamdulillah beliau keluar sebagai pemenang. Jadi kiprah Perindo di Kabupaten Bulungan sudah nampak lah. Ya, artinya masyarakat juga melihat, ya. Artinya masih dipercaya. Terbukti dari calon yang diusung pun ya dikategorikan dia bisa memenangi pilkada. Ya, betul. Itu menarik sebenarnya Perindo ini, partai baru dan banyak hal kompetisi dengan partai-partai yang lama, tetapi mampu mengusung ya Bang ya, sehingga memenangkan pilkada kemarin tahun 2020. Nah sebenarnya kalau Partai Perindo sendiri kan tadi dapatnya 2 kursi Bang. Iya, 2 kursi. Nah itu di Dapil 2 ya Bang ya? Dapil 2 Pak Dapil Joko. 2, Dapil 1? Pak Sarip ya. Pak Sarip. Cuma yang Dapil 3 nih yang belum ya Bang ya? Belum. Mungkin kedepannya dimaksimalkan harus, ya. harus. Jadi menarik gitu teman-teman pemilih cerdas begitu. Nah sekarang setelah itu Bang, sebenarnya Partai Perindo ini selaku Ketua DPD ini bagaimana sebenarnya melihat pembangunan yang ada di Kabupaten Bulungan ini saat ini? Kalau pembangunan di Kabupaten Bulungan, kalau saya melihat dari yang sudah dikerjakan, ada kelihatan ya progres yang dilakukan Bupati saat ini. Tinggal perlu ditingkatkan saja dalam hal mungkin seperti saat ini kalau kita lihat di sepanjang tepian Sungai Kayan ini, kalau sekarang kita mulai terlihat kumuh dalam artian tidak tertata ya,
saya juga bingung nih gimana peran Satpol PP dalam menerapkan perda soal pedagang-pedagang itu. Sebenarnya harusnya mungkin ya, kalau saran saya dibuatkan saja satu tempat, mungkin dari Asoy sampai Kampung Arab itu wisata kuliner ya. Kita nggak usah malu lah belajar dari Berau ya kan. Berau itu bisa menerapkan itu jadi wisata kuliner, bisa wisata keluarga, jadi menikmati sungai, orang bisa juga beli dagangan-dagangan gitu ya kan. Artinya UKM terberdayakan, kemudian tinggal dipungutin aja parkirnya, bisa Ya, masuk buat PAD kan. buat PAD juga Oh, nambah iya. gitu, Oh, karena jelas. orang datang makan Oh, gitu benar. ya bang, Iya. tuh UKM-nya hidup, terus retribusi juga dapat. Oh iya, Nah, kalau kita lebih kreatif lagi, kita sediakan tenda-tenda, kita sewakan ke UKM itu, mereka bayar retribusi. Jangan kita gusur, kita nggak sediakan fasilitasnya. artinya ada solusi juga. Nah, harus ada solusi. Jadi jangan kita hanya bisa gusur, Pol PP tahun yang gusur, tapi nggak berikan solusi. Nah, kalau dia sudah katakanlah Bupati rapat dengan perangkatnya, ini bagaimana dibuatkan aturan atau perda, semacam perda gitu, supaya di daerah mulai Asoy sampai Kampung Arab sana jadi wisata kuliner seperti di Berau. Ya kita lihat sebenarnya ada hal yang bisa dimanfaatkan ya. Oh, iya. Contoh nih lapangan Agatis gitu, itu kan lempeng juga itu, Oh, iya. meskipun itu memang sering digunakan untuk acara kedinasan apa, tetapi pada saat malam hari kan juga tidak ada aktivitas, sepi Iya. begitu. Seandainya kalau mau dibikin tempat UMKM atau apa kan juga sebenarnya bisa Ya, itu. bisa. Gimana? Sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali. Nah, jadi daerah Pujasera, Taman sampai ke Pelabuhan Sepit, Pelabuhan Sepit, clear, bersih, itu tertata, rapi. Nah, tinggal dijaga. Jangan juga tahu bisa kita bangun, meskipun itu yang bangun provinsi, tapi karena kan sudah entah sudah selesai apa belum, saya juga nggak tahu. betul. Sampai mana beritanya dikatakan diserahkan ke Bulungan, ya tinggal kita kelola. Bagaimana di situ jadi wisata keluarga, jadi bisa menghasilkan PAD. Karena kalau berharap APBD susah juga kasihan. Apalagi kan di tengah situasi COVID ini kan juga memang banyak anggaran-anggaran yang dialihkan untuk penanganan COVID. Iya. Nah itu ya harus bisa dimaksimalkan lah Oh PAD iya, itu. betul. Jadi ya maksimal sehingga bisa menambah lah APBD. Iya, harus Karena harus kreatif saat ya, ini. harus kreatif, memang dituntut Iya. kreatif lah pemimpin Nah. saat ini bang ya. Ya, kita berharap pemerintah daerah, Pak Bupati Bulungan ini, jajaran yang sudah dilantik di eselon 2 ini bisa memberikan kontribusi pikiran, Kira-kira. ide-ide kreatif kepada Pak Bupati. Kan tidak mungkin Pak Bupati sendiri atau dengan Pak Wakil Bupati itu. Tidak mungkin juga untuk menangani Bulungan sendiri, nggak bisa. Cuma mikir berdua ya nggak mungkin ya. Bisa. Harus pasukan-pasukan yang di birokrat, di kepala-kepala dinas ini yang harus bisa membantu beliau kan. Kan sudah seleksi asesmen kan. Ya barusan ini ya bang ya. Oh iya. Nah inilah yang harusnya mendorong atau membantu Pak Bupati, membackup Pak Bupati. Bagaimana nih caranya PAD ini harus ditingkatkan, karena banyak sih kalau saya lihat itu lahan-lahan parkir nggak dipungut ya kan. Ya wajar, kita sudah kota sebenarnya ini, dan seharusnya juga kita sudah jadi kota madya ya, Madya ya. cuman belum. Belum. Ya, secara Proses aturan kan karena belum ya, Ya ke arah sana tapi ibu masih kota provinsi ini kan masih di sini. harusnya sudah jadi kota madya kita. Masih di kecamatan ya. Aha. Jadi dilema juga. Nah itu tadi teman-teman Pemilih Cerdas, menarik pandangannya Partai Perindo terhadap pembangunan yang dilakukan. Nah ngomong-ngomong pembangunan, tentunya nanti kan dalam waktu dekat nih bang kita akan menghadapi pemilu 2024. Tinggi Pileg Pilpres itu 14 Februari. Ya. Nah pilkadanya 27 November di tahun yang sama. Nah ini sebenarnya apa sih strategi dan programnya Partai Perindo yang dipersiapkan? Apalagi nanti tantangannya adalah akan banyak partai-partai baru bang. Ya, Nah pasti. ini kompetisinya menjadi menarik begitu. Nah ini teman-teman pemilih cerdas ini mau tahu nih bang, apa nih strategi Partai Perindo? Kalau kita merujuk dari DPP Pusat, Partai Perindo itu sudah membuat gerakan baru dan yang pertama kali di Indonesia dengan mengadakan konvensi rakyat.
Konvensi rakyat ini bagaimana menjaring caleg mulai dari DPP, DPR RI untuk caleg DPR RI, caleg DPR provinsi, DPR kabupaten, itu dengan membuka konvensi rakyat. Jadi pendaftarannya lewat online. Online ya? Itu mulai November 2021 kemarin sampai dengan Agustus 2022. Oh, jadi cukup panjang ini pendaftaran? Panjang sekali. Jadi yang mau mencaleg di Kabupaten Bulungan silakan. Itu sudah terbuka. Jadi nggak lewat DPD Bulungan lagi, artinya proses verifikasi iya, tapi pendaftaran berkas langsung ke pusat secara online. Nggak ada kriteria gitu, harus tokoh, harus yang muda atau yang bagaimana? Apa ada kriteria khusus nih? Nah itu yang menilai nanti pusat. Kan dia ada indikator penilaian. Indikator penilaian saat pendaftaran itu dilihat juga mungkin pengalaman, track record. Nanti tinggal verifikasi dari Bulungan. Ini benar nggak? Ini benar nggak? Ya, karena kan harus benar, bisa dipastikan betul. Beliau ini seperti itu. Bahwa memang dia orang Bulungan gitu dan dia punya rekam jejak lah. Nah, rekam jejaknya harus jelas. Selain itu apa lagi yang dilakukan Partai Perindo nih saat ini strateginya nih? Kalau saat ini kita sudah memantapkan pengurus-pengurus di kecamatan, struktur partai, DPC sudah kita benahi semua lagi. Karena pasca pileg kemarin kan memang ada beberapa yang rontok lah itu istilahnya ya. Karena kerasnya kompetisi tadi nih. Ya. Jadi sampai rontok-rontok. Jadi sekarang udah dibenahin lagi pengurusan kecamatan. Kemudian kita kembali merekrut yang akan menjadi konstituen. Yang kita utamakan sih milenial sih, pemilih cerdas ya. Pemilih cerdas, pemilih yang muda-muda lah. Ya, karena masih segar pemikiran. Artinya memang Partai Perindo sendiri sih pada dasarnya ya open, welcome gitu Bang ya. Karena memang terbuka pendaftaran online. Iya gitu. Karena memang ya mohon maaf begitu, tidak ada beberapa memang parpol yang memang yang masih diisi yang kaum tua begitu, sehingga kaum muda ini kurang mendapatkan peran. Iya. Jadi menarik Partai Perindo. Tetap juga tokoh masyarakat yang punya masa banyak itu tetap jadi prioritas. Cuman daftar nggak kan gitu. Kalau punya ya minimal meskipun punya masa banyak, tapi kalau nggak daftar percuma juga. Cuma sayang kan. Sayang juga. Harus dia bisa berkiprah. Harus bisa memberikan sumbang pikiran lah di DPR Kabupaten Bulungan. Kalau cuma teriak-teriak di luar ya susah Bang ya. Memang harus masuk ke dalam. Wajib. Jadi bisa melihat secara jelas janji iya. soal itu. Kalau di luar kan kita mungkin selentingan aja kita dapat. Benar. Informasi itu. Beda kalau di dalam mungkin kita pahami semua detailnya begitu. Jadi kita bisa di dalam bisa membantu merubah aturan yang tadinya tidak pro rakyat bisa jadi pro rakyat, ya kan? Kalau kita di dalam, tapi kalau di luar ya percuma kan? Cuma teriak-teriak ngapain ya kan? Harus masuk ke dalam. Benar. Jadi suaranya kayak suara orang kopi. Iya. Sayang ya, mubazir. Nah, kalau memang mau berbuat, ya masuk Partai Perindo daftar. Artinya tanggung jawabnya menjadi lebih besar kan di dalam, sehingga ya kontribusinya menjadi sangat signifikan nanti. Betul. Selain itu programnya sekarang Bang seperti apa nih? Kalau untuk ke masyarakat seperti apa program yang dilakukan Perindo? Kalau ketua umum dan seluruh jajaran itu kan cenderung dia ke UKM ya. UKM. Makanya kita intens ke UKM ini gimana sih sebenarnya. Nah, kemarin dampak juga di COVID ini UKM ini. Sangat terpukul sekali. Menjerit. Pelaku UKM sangat menjerit. Bahkan banyak timbul UKM-UKM baru loh sekarang ini Bang ya. Iya. Yang jual ini macam-macam. Betul. Kalau dia bisa bertahan dengan menyesuaikan kondisi, karena sekarang ini zamannya online, insya Allah. Tapi kalau yang tidak paham kan kasihan, perlu pembinaan juga. Nah, dana-dana untuk UKM ini juga kita bingung. Yang dari istilahnya bantuan kemarin orang ngajukan ternyata nggak ada juga untuk UKM, kasihan kan.
Jadi, sudah makin kondisi COVID makin ini berjualan juga kadang dilarang. Ya. Tapi kalau sekarang sih mulai longgar lah. Kalau sekarang. Nggak seketat yang awal-awal COVID. Ya, alhamdulillah sekarang mulai longgar. Cuman kalau untuk kita mau bikin expo masih belum kayaknya. Belum. Ya harapannya ya ada gebrakan yang seperti itu juga sih lebih bagus sih. Ya harusnya. Sehingga perekonomian itu hidup lagi ya. Betul. Karena masyarakat nih dengan situasi COVID ini apa ya dampaknya luar biasa begitu Bang. Betul. Dengan adanya expo kegiatan itu hidup kembali. Perputaran uang jalan. Perputaran uang juga jalan. Ya meskipun ya memang saat ini sudah mulai ya pelan-pelan bangkit lah begitu karena kiri kanan jalan tuh sudah banyak jual nasi kuning apa belum yang malam jual boba gitu kan banyak sekali begitu. Harusnya hal-hal ini mungkin diperhatikan mungkin oleh pemerintah. Nah sekarang tadi menarik begitu program yang fokus Partai Perindo fokus pada UMKM. Setelah itu kita bicara strateginya nih Bang, bukan strategi, target DPD Partai Perindo 2024 apa nih Bang? Eksekutif, legislatif. Nah, jadi ini yang seru. Ini yang seru nih. Kalau strategi kan kan nggak boleh dibagi ya. Iya, nggak boleh dibagi. Rahasia. Rahasia. Ini targetnya kan penting gitu. Ya. Kalau target, ya kita berharap bisa satu praksi lah. Satu praksi di Kabupaten Bulungan. Kalau syukur-syukur alhamdulillah dia bisa 5 dapat, bisa mencalonkan sendiri. Iya, bisa mencalonkan sendiri. Artinya tinggal koalisi dengan partai lain, pendukung dan pengusung yang lain. Iya. Kalau anunya untuk apa? Target selain target 5 itu, ya kita berharap dengan konvensi ini bisa menjaring caleg-caleg berkualitas. Bukan hanya isi tas tapi isi kepalanya juga. Isi kepalanya juga. Iya. Mumpuni gitu. Iya harus. Karena kita berharap DPR ini bisa menghasilkan anggota-anggota dewan yang berkualitas ke depan. Dan produk-produk perdanya juga berkualitas. Ya benar. Pro rakyat berkualitas. Kayak dulu kan pernah tuh kalau kita di event ya pajak itu kan terlalu gede 30%. Akhirnya kita sampaikan ke dewan ini kalau masih ditetapkan 30% ya orang nggak bikin event. Betul. Akhirnya diturunkanlah 10% mengikuti undang-undang yang di atasnya, undang-undang dari RI. Jadi akhirnya turun 10%. Nah, jadi kalau kita jual tiket, potongan tiketnya pajaknya 10%, nggak lagi 30%. Kalau 30% gede banget. Ya, orang juga nanti juga mahal banget gitu kan orang mikir bayar. Orang mau mikir. bikin event bener. Apalagi zaman sekarang siapa yang beli ya kan, nonton ya kan, orang mungkin mau aja. Betul. Cuman dengan aturan harus antigen ini dan sebagainya, agak masih orang mikir lah. Padahal orang butuh hiburan juga sebenarnya. Iya. Jadi ya boleh sih ya, prokes sih kita. Iya. Prokes. Tapi satu sisi juga memang kita harus melihat ekonominya masyarakat juga. Betul. Karena di situasi COVID ini masyarakat juga butuh hiburan. Betul. Sih kita mau hibur ini kan stres juga masyarakat ya. Betul. Jadi mumet sebenarnya. Mumet gitu. Mumet lah pokoknya. Jadi sebenarnya kalau kita lebih longgar, kreativitas itu akan jalan. Betul. Artinya ya sebenarnya kan sudah boleh aja sih bikin event asal prokes kan. Yes. Tinggal bagaimana kemasan eventnya bisa menghasilkan penghasilan ke UKM-nya bagus, UKM bisa bergerak, kemudian pengunjung juga terhibur, ya meskipun kelasnya lokalan ya, karena belum boleh nih datangkan artis. Ya, belum boleh. Jadi, masih dilarang untuk artis. Gitu. Artis nasional belum boleh. Belum boleh. Yang boleh tuh nontonnya di TV aja dulu. Iya. Kalau lihat langsung saat ini ya masih tidak memungkinkan gitu. Tapi iya, ya, saya sudah menghubungi itu grup band terkenal untuk event. Tapi boleh Pak, tapi daring, online. Online gitu. Dia main di Jakarta, kita nonton sih, untuk apa? Untuk apa gitu? Nggak live ya kan? Gimana mau
selfie bareng gitu Iya, ya. nggak bisa. Masa sama TV selfie-nya gitu. Nggak bisa, Jadi, iya. nggak menarik gitu. Harga juga mahal, Harga ngapain? juga mahal, betul. Cuma nampil di Jakarta mending kita nonton TV YouTube aja. Betul, betul. Jadi sebenarnya ya memang hal ini juga menjadi hal yang bagian yang penting begitu, karena ya hiburan itu juga masih ya di Bulungan sendiri pun kita bingung hiburannya kemana gitu. Nah, ya. itu dia. Paling larinya ke pinggir gitu ya, Bang. Harusnya ada hiburan-hiburan musik gitu kan tuh. Ya, menenangkan masyarakat lah gitu. Jadi menarik begitu, artinya memang Perindo sendiri pun melihatnya itu sangat luas gitu terhadap pembangunan Kabupaten Bulungan. Fokusnya ya di UMKM, terus bagaimana melihat perekonomian masyarakat. Benar. Jadi menarik begitu Partai Perindo. Nah sekarang tadi menarik nih Bang tentang kompensi rakyat. Ini balik sedikit, karena kan sekarang online gitu. Nah apakah memang Perindo sendiri terkait dengan, karena ada beberapa partai itu memang ada yang memprioritaskan kader, ada juga yang non kader nih Bang. Nah, Iya, ini benar. gimana Partai Perindo melihat ini? Ya pasti kita realistis ya. Kita harus realistis, kalau memang saat ini mau menang ya harus tokoh. Harus tokoh, punya masa banyak. Ya. Kemudian tinggal kita saring. Orangnya punya isi kepala nggak? Ya kan? Meskipun punya uang, nanti kalau duduk percuma tuh. Percuma, sangat disayangkan. Kita, seperti Abang bilang tadi, kita nggak bisa menghasilkan perda yang baik, yang bagus. Ya karena dihasilkan oleh anggota-anggota dewan yang kurang kapabilitas. Nah, mungkin saat dia kunjungan studi banding, yang harusnya berapa hari, mungkin jadi sehari pulang. SPBD tetap, ya kan? Nah, mental-mental seperti ini harusnya. Karena yang dapat dari sana nggak ada. Ya, makanya itu kita berharap ke depan itu caleg yang kita hasilkan melalui konvensi ini, Pak Haritano juga mengharapkan hasil yang belajar dari pelajaran pileg sebelumnya, makanya ini betul-betul diseleksi, entah nanti seperti apa setelah seleksi tolak ukurnya bagaimana, itu kan istilahnya pansel dari konvensi rakyat ini sendiri yang menjaring ya. Jadi menarik gitu teman-teman pecintas. Nah sekarang yang terakhir nih Bang, ya. Harapannya terhadap penyelenggara ini seperti apa Bang? Karena kami ini selaku penyelenggara pemilu tidak bisa menilai diri sendiri. Yeah. Karena kalau kami menilai ya baik-baik aja begitu. Nah, terus selaku partai ini kan begitu. Seperti apa melihat penyelenggara pemilu nih, harapannya seperti apa gitu? Kalau berkaca dari yang sudah ada ya, sudah pernah terlaksana. Kalau di kita squad dari KPU sendiri itu sudah orang-orang terbaik sebenarnya. Kemudian kita lebih enak komunikasi. Nah, jadi memang KPU Bulungan ini kalau komunikasi dia sangat cepat respon. Jadi kita enggak kayak orang susah dihubungi apa tuh enggak. Kalau KPU Bulungan bagus sekali untuk komunikasi. Memang Pileg 2019 kita betul-betul merasa dilayani lah. Kalau Pileg 2019 termasuk Pilkada kemarin juga respon dan pelayanan pelaksana KPU itu sangat luar biasa, sangat bagus sekali. Tinggal ya mungkin ditingkatkan fasilitas kayaknya ya. Kalau saya nih fasilitas harusnya sudah mungkin bukan di sini ya. Harusnya Dewan nih usulkan nih kantor KPU yang lebih bagus yang. Ya kalau bisa punya gudang sendiri lah. Iya betul. Ya kan, jadi kalau naruh logistik iya harus punya. Karena terbatas juga ya tempat-tempat yang lama kemarin kan bocor. Resiko juga. Bocor. Ini iya kan? Takut juga begitu. Iya. Jadi peserta komplain gitu. Oh iya. Jadi KPU tuh nanti kalau harus berpikir desainernya desain yang bikin merancang kantor KPU itu harus lengkap. Betul. Jadi bukan hanya kantor KPU untuk kegiatan administratif, tapi punya gudang sendiri. Yang memang kapasitasnya sudah seperti yang kemarin-kemarin lah. Tapi harus
perlu dipikirkan jangka panjang ke depan, karena namanya ibu kota ya, Bulungan ini kan akan tambah orang masuk Sama banyak. orang pasti Nah, pasti penduduk juga akan meningkat. meningkat. Nah, ke depan itu mungkin gudang juga dipikirkan. Betul. Jangan hanya seperti kapasitas 2019, tapi kalau kemarin pinjam dom ya, saya tahu. Jam-jam, Nah, dari BPU juga kecamatan. nah itu jadi sangat disayangkan kalau akses ini kan tidak berjauhan ya dari Iya, berjauhan. dari kantor KPU sendiri ke gudang pengamanan surat suara, kotak suara kan. Ya, kita berharap ke depannya DPR memikirkan ini. Kalau memang itu tupoksinya DPR untuk merancang, kalau bupati kan bupati harusnya bisa komunikasi lebih baik KPU ke bupati supaya usulan kantor KPU ke depan memang harus Terus lebih baik lah. Iya. Karena ya kita syukuri juga bang, kantor kita ini sudah hibah sebenarnya, termasuk tanahnya. Jadi mungkin kita nggak perlu pindah-pindah lagi, tinggal dibenahi aja yang ada ini. Jadi yang kita syukuri. Nah, jadi itu menarik teman-teman, tadi harapannya kepada kami penyelenggara ya memang kita di KPU kita juga bikin grup-grup WhatsApp begitu, sehingga itu. kita berbagi informasi. Benar. Jadi apa-apa Update kita ya? update begitu. Benar. Jadi termasuk kita libatkan ketua partai, sekretaris di sana supaya kenapa begitu informasi itu langsung nyampe ke pimpinan. Iya, betul. Sehingga tidak terputus. Saya merasakan itu, begitu. cepat sekali. Iya. Cepat sekali informasi, cepat sekali undangan. Jadi ya itulah fungsinya. Jadi kita bermitra yang yang baik sehingga komunikasi yang kita jaga. Gitu. Alhamdulillah. Ya biar tidak miskomunikasi lah. Ya. Untuk persiapan 2024 itu teman-teman. Oke, teman-teman pemilih cerdas, demikian hari ini podcast kita. Sampai jumpa nanti di podcast kita berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih sama-sama Bang Once.